warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Mauliana, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMK Negeri 1 Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dengan fasilitator Nur Isnaini Taufik dan pengajar praktik Eka Trimukti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi koneksi antar materi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tolimson, dalam kelas yang berimplementasi pembelajaran diferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu memuat antara lain: 1. Membuat perencanaan. 2. Menentukan tujuan pembelajaran. 3. Menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu berupa kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 4. Memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kelompok belajarnya. 5. Menyusun strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, antara lain yaitu adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 7. Melakukan asesmen pembelajaran baik secara informal dan formal. 8. Mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, itu adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, itu adalah minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid, di mana profil belajar murid tergantung kepada 1. Lingkungan, 2. adalah budaya, 3. bagaimana gaya belajar, dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan mengidentifikasi pengetahuan awal, dan juga bagaimana kita dapat mendapatkan informasi dengan membaca raport murid di kelas sebelumnya. Selanjutnya, kita melakukan mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Terakhir, yaitu menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi guru untuk mendiferensiasikan pembelajaran yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten memuat materi atau konten pembelajaran berdasarkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam dengan mempertimbangkan pemetakan kebutuhan, kesiapan minat, dan profil belajar murid.
Sedangkan diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk adalah bukti fisik berupa produk yang dihasilkan dengan membedakan atau memodifikasi sebagai hasil pemahaman murid dari belajar murid dengan melakukan latihan, penerapan, dan pengembangan yang dipelajari. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus melihat pada murid reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan dengan menuntut murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.